Apa jadinya jika kamu hanya ingin bekerja, tapi malah dipaksa menikah dengan dua orang sekaligus? Bagaimana jika keduanya adalah majikanmu sendiri, dan mereka menyimpan rahasia yang jauh lebih mengerikan dari yang kamu bayangkan? Tetap di sini. Kisah ini akan membuatmu merinding. Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Namaku Laila. Usiaku 24 tahun. Aku berangkat ke Timur Tengah demi menafkahi ibu dan adikku di kampung. Pekerjaanku sederhana, asisten rumah tangga di sebuah istana bergaya Arab klasik di Jeddah. Tapi, rumah ini tidak seperti rumah biasa. Selalu sunyi. Selalu terkunci dari luar saat malam tiba. Dan ada satu aturan. Jangan pernah keluar kamar setelah pukul 11 malam. Awalnya kupikir itu hanya peraturan ketat. Sampai suatu malam, aku mendengar langkah kaki. Bukan satu, tapi dua. Berbisik dalam bahasa yang tak ku mengerti. Dan menyebut namaku. Dua pria muda tinggal di rumah itu. Mereka saudara kembar, Syekh Fadil dan Syekh Fahim. Keduanya tampan, berwibawa, dan punya kekuasaan. Tapi mereka bukan pria biasa. Mereka memperlakukanku seperti milik. Memandangku dengan mata yang tak bisa dijelaskan. Lalu suatu malam, hal itu terjadi. Aku dipanggil ke ruang tamu. Di sana ada mereka, duduk berdampingan. Di hadapanku, dua cincin emas. Salah satu dari mereka berkata, "Laila, kau akan menjadi istri kami." Keduanya. Aku tertawa. Mengira itu candaan. Tapi tidak ada yang tertawa balik. Yang ada hanya tatapan tajam dan satu kalimat mengerikan. Kalau tidak, keluargamu akan menanggung akibatnya. Tanganku gemetar. Kepalaku menunduk. Tapi mataku tak bisa berhenti menangis. Malam itu, aku tidak diberi pilihan. Salah satu pengurus rumah tangga, seorang pria tua berjubah putih, masuk membawa kitab suci dan sajadah. Dia tidak bicara banyak. Hanya menatapku dengan iba dan berbisik lirih. "Ikuti saja, Nak. Demi keselamatan semua." Aku mencoba menolak. Namun, suara ponsel diputar di hadapanku, rekaman ibu dan adikku yang sedang di warung. Mereka masih sehat. Tapi kalimat berikutnya menghantamku. "Kalau kau menolak, mereka akan jadi kenangan." Hatiku hancur. Aku tak punya kuasa. Tak punya siapa-siapa. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, aku mengucap, "Saya terima nikahnya." Mereka berdua saling memegang tanganku. Satu di kanan, satu di kiri. Masing-masing mencium keningku dengan senyum, yang justru membuat bulu kuduku berdiri. Karena bukan senyum cinta, tapi senyum kemenangan. Setelah ijab kabul itu selesai, mereka membawaku ke sebuah kamar asing. Kamar itu bukan kamar tamu, bukan juga kamar pengantin biasa. Dindingnya dari batu marmer, jendela tak ada. Lampunya remang kekuningan. Dan di pojok ruangan, ada kotak besar tertutup kain merah. Salah satu dari mereka berkata, "Di tempat inilah segalanya akan dimulai." Aku menatap kain merah itu. Penuh tanya. Penuh ketakutan. Tapi belum sempat aku membuka mulut, pintu kamar dikunci dari luar. Aku sendirian. Dalam kamar batu. Dengan kotak merah yang diam, tapi mengintimidasi. Apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Kenapa harus dua orang sekaligus? Dan apa isi kotak merah itu? Aku duduk diam di lantai dingin. Mataku terpaku pada kotak besar berselimut kain merah. Nafasku pendek-pendek. Detak jantungku keras. Seakan mencoba mengalahkan sunyi ruangan itu. Aku mendekat perlahan. Langkah kakiku gemetar. Setiap sentimeter mendekat, perasaan tak enak semakin kuat. Tanganku terulur, kupinggirkan kain merah itu dengan hati-hati. Dan saat itu, aku menjerit tertahan. Di dalam kotak ada cermin tinggi. Tapi bukan cermin biasa. Wajahku terlihat aneh di sana. Mataku tampak lebih gelap. Kulitku lebih pucat. Dan di belakang pantulan, ada sosok lain. Seorang wanita. Berpakaian pengantin. Wajahnya penuh luka. Matanya menatapku tajam.
Aku menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Tapi dalam cermin, wanita itu tetap berdiri. Tepat di belakangku. Aku jatuh terduduk. Mulutku mengucap doa, tubuhku gemetar. Cermin itu bergetar perlahan, dan dari balik pantulan, suara lirih terdengar. Kamu bukan yang pertama. Aku menjerit. Pintu terbuka. Syekh Fadil masuk dengan tergesa. Melihat cermin yang sudah terbuka, ekspresinya berubah marah. Siapa yang menyuruhmu membuka itu? Aku tak menjawab. Mulutku terkunci. Air mataku mengalir deras. Fadil mendekat dan menunduk di hadapanku. Laila, kalau kamu ingin bertahan di rumah ini, kamu harus taat. Dan jangan pernah tanya siapa wanita dalam cermin itu. Aku hanya bisa mengangguk. Bukan karena setuju, tapi karena takut. Takut kehilangan nyawa. Takut kehilangan keluarga. Tapi di hatiku aku tahu satu hal. Aku harus cari tahu siapa wanita itu. Dan kenapa aku yang dipilih menggantikannya. Malam itu, aku pura-pura tidur. Tapi pikiranku tak bisa diam. Wajah wanita dalam cermin itu terus menghantui. Apa maksud ucapannya? Kamu bukan yang pertama. Jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Rumah sunyi. Langkah kaki para penjaga sudah tak terdengar. Aku membuka pintu kamarku pelan. Berjalan menyusuri lorong panjang. Langkah kakiku menyentuh karpet merah yang lembab oleh udara malam. Tujuanku, ruang perpustakaan di sayap kanan rumah. Tempat yang sebelumnya dilarang keras untuk dimasuki. Kuncinya tergantung di samping lemari dapur. Aku mencurinya sore tadi. Pintu perpustakaan berderit berat saat dibuka. Di dalamnya, ribuan buku tua berjejer. Aroma kertas kuno dan dupa menyeruak. Aku menyalakan lampu meja. Lalu mulai membuka-buka berkas tua yang tersimpan dalam lemari kaca. Kertas-kertas berbahasa Arab, sebagian rusak dimakan usia. Tapi satu map menarik perhatianku. Al-Arwah Al-Mutazawijah, catatan istri-istri yang telah menikah. Kubuka perlahan. Dan di halaman pertama, foto seorang perempuan muda berjilbab putih. Wajahnya mirip dengan wanita dalam cermin. Di bawahnya tertulis, Zulaiha, menikah dengan Fadil dan Fahim, 2017. Hilang setelah malam ke-40 pernikahan. Tanganku gemetar. Ada 6 nama lain setelahnya. 6. Dan semuanya hilang. Tak pernah ditemukan. Hatiku seperti diremas. Tubuhku lemas. Aku tak berani membuka lembar berikutnya. Tapi saat itu juga, suara pintu tertutup sendiri di belakangku. Lampu meja berkedip. Dan terdengar suara lirih dari balik lemari. Keluar dari sini sebelum malam ke-40. Atau kamu akan seperti kami. Aku terhuyung mundur. Menabrak tumpukan buku. Dan dari celah rak, aku melihat, ada mata mengintip. Dari balik bayangan. Matanya merah. Menatap penuh kebencian. Aku berlari keluar. Menutup pintu perpustakaan. Menahan teriak. Tapi satu hal kini jelas. Aku bukan satu-satunya pengantin di rumah itu. Dan waktuku mungkin tidak banyak. Setelah kejadian di perpustakaan, aku tak bisa tidur. Tubuhku menggigil. Tapi aku tahu, jika aku diam saja aku akan jadi korban selanjutnya. Aku harus mencari sekutu. Seseorang yang bisa kupercaya. Pikiranku langsung tertuju pada satu orang, Mariam. Pembantu tua yang selalu membersihkan taman dan jarang bicara. Orang-orang bilang dia tuli. Tapi entah kenapa, aku selalu merasa dia tahu lebih banyak dari yang terlihat. Keesokan harinya, aku menemuinya di halaman belakang, pura-pura membantu menyiram bunga. Pelan-pelan aku menulis di secari kertas. Kamu tahu soal Zulaiha? Mariam berhenti menyiram. Lalu menatapku lama. Sangat lama. Dia mengambil kertas itu, membaliknya, dan menulis. Pergi sebelum malam ke-40. Mereka semua terjebak. Kamu masih bisa keluar. Siapa mereka? Tanyaku dengan tangan gemetar. Mariam tak menjawab. Tapi dari balik sakunya, dia mengeluarkan benda kecil. Kunci kuno berkarat. Dia menyelipkannya ke dalam saku celemeku dan berbisik untuk pertama kalinya. Kotak di ruang bawah tanah. Itu jawaban semuanya.
Aku tertegun. Maryam bisa bicara? Dia pura-pura tuli selama ini? Kenapa? Sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, suara langkah kaki mendekat. Maryam kembali pura-pura tuli, memalingkan wajah. Yang datang adalah Fahim. Tatapannya tajam. Apa yang kalian bicarakan? Aku menunduk. Hanya membantu menyiram bunga, Syekh. Fahim tidak berkata apa-apa. Tapi sebelum pergi, dia menatap Maryam dengan curiga. Sore itu, aku kembali ke kamar dengan tangan gemetar. Kupandangi kunci kecil itu di telapak tanganku. Kunci ke ruang bawah tanah. Ruang yang tak pernah dibicarakan siapapun. Ruang yang mungkin menyimpan kebenaran. Atau kematian. Malam hari. Langit di luar gelap pekat, tanpa bintang. Seolah ikut menyembunyikan rahasia yang selama ini dikubur di dalam rumah itu. Aku menyelinap diam-diam, menyusuri lorong belakang yang lembab. Di balik rak buku palsu di ruang tamu lama, kutemukan pintu kayu tua. Tak ada gagang. Hanya lubang kecil berbentuk melingkar. Ku keluarkan kunci dari saku celemekku. Ku pasang perlahan, klek. Pintu itu terbuka dengan suara mengerang seperti rintihan. Tangga batu menurun tajam, diselimuti bau tanah basah dan dupa yang hampir busuk. Aku menyalakan senter kecil dari laci dapur. Langkah demi langkah, aku turun ke bawah, hingga tiba di lorong sempit yang dindingnya dipenuhi lukisan kuno. Wajah-wajah perempuan. Semuanya memakai gaun pengantin putih. Tapi mata mereka hitam pekat, seakan hidup. Ada nama tertulis di bawah setiap lukisan. Zulaiha, Nadia, Lamis, Rama. Satu persatu. Dan yang terakhir, masih kosong. Hanya bertuliskan L. Belum selesai. Aku mundur. Jantungku seperti mau pecah. Tapi aku harus tahu. Di ujung lorong, ada ruangan kecil. Ku tendang pintunya. Dan di dalamnya, ada altar. Dikelilingi lilin hitam. Di tengahnya, 2 jas pengantin pria dan 1 jas pengantin wanita. Semua menggantung. Semua basah oleh darah kering. Tepat di bawah altar, ada buku besar. Buku itu terbuka, dan halaman terakhir tertulis tangan yang kasar. Pengantin terakhir harus disatukan sebelum malam ke-40. Rohnya akan mengikat kekuatan kami untuk satu siklus kekayaan abadi berikutnya. Aku terhuyung. Kini semuanya jelas. Ini bukan cuma pernikahan. Ini ritual pesugihan. Aku bukan istri. Aku tumbal. Tiba-tiba, lampu senterku mati. Semua gelap. Suhu turun drastis. Dan suara terdengar dari balik lorong. Laila, kamu terlalu jauh masuk. Aku membalikkan badan. Fadil dan Fahim berdiri di ambang pintu batu. Wajah mereka bukan seperti biasanya. Mata mereka merah. Pupilnya menyempit seperti ular. Dan senyum perlahan muncul. Malam ke-40 sudah dekat. Waktunya menyatu. Langkah mereka semakin mendekat. Fadil di kanan. Fahim di kiri. Mataku tak berkedip. Tubuhku tak bisa bergerak. Jantungku berdebar begitu keras. Seakan hendak pecah dari dalam dada. Aku menjauh perlahan. Tapi altar di belakangku membuatku terjebak. Apa maksud kalian? Aku manusia, bukan alat tumbal. Suaraku bergetar, penuh kemarahan bercampur ketakutan. Tapi mereka justru tersenyum. Senyuman dingin, tanpa rasa, tanpa hati. Kamu adalah pilihan terakhir. 7 perempuan sebelumnya semua gagal. Tapi kamu sempurna. Tanganku meraba-raba altar, mencari apapun untuk membela diri. Jarinya menyentuh sesuatu. Pisau kecil berkarat yang sepertinya bagian dari ritual. Aku menggenggamnya. Sembunyi. Fadil mendekat dan memegang daguku. Laila, tenanglah. Setelah ini, kamu tidak akan merasa apa-apa. Hanya gelap. Hanya abadi. Aku tidak akan mati di tangan kalian. Teriakku, dan dalam sekejap, aku mengayunkan pisau ke lengan Fahim. Darah hitam keluar. Dia meraung keras. Suara bukan seperti manusia, tapi seperti binatang yang disiksa. Aku lari. Naik ke tangga batu, setengah merangkak. Tapi suara langkah mereka memburu di belakangku.
Sampai di atas, aku menabrak Mariam yang berdiri di ambang lorong. Matanya berkaca-kaca. Ikuti aku, cepat. Dia membawaku ke dapur, lalu ke pintu belakang. Terkunci. Tapi Mariam mengeluarkan satu kunci terakhir. Pakai ini. Tapi setelah kamu keluar, jangan pernah lihat ke belakang. Apapun yang kamu dengar, jangan balik. Aku mengangguk. Pintu terbuka. Aku berlari keluar, malam yang dingin menyambutku. Tapi langkahku terhenti saat suara jeritan terdengar dari dalam. Jeritan Mariam. Laila lari. Aku ingin kembali. Tapi aku ingat pesannya. Jangan pernah lihat ke belakang. Aku terus berlari. Keluar dari gerbang batu. Menembus gurun kecil menuju jalan raya. Mobil patroli keamanan lewat. Aku menghentikannya. Tubuhku penuh debu dan darah. Tolong, aku diculik, mereka ingin mengorbankanku di rumah besar itu. Petugas itu menatapku lama. Lalu menatap rumah itu. Tapi rumahnya sudah tidak ada. Hanya gurun kosong. Tanpa bangunan. Tanpa tanda-tanda pernah ada kehidupan. Aku menjerit. Menangis. Tak tahu harus percaya apa. Sudah 3 minggu sejak aku kembali ke rumah. Keluargaku menyambutku dengan pelukan hangat. Mereka tak tahu apa yang telah terjadi padaku. Dan aku tak sanggup menceritakannya. Tapi malam-malamku berubah. Bukan mimpi biasa. Bukan sekadar kenangan buruk. Tapi penglihatan. Setiap malam, aku bangun pukul 3 dini hari. Setiap kali, aku melihat hal yang sama. Cermin kamarku berkabut, dan 2 bayangan berdiri di belakangku. Aku coba hapus embun itu. Tapi tulisan itu selalu muncul kembali. Kamu sudah bersumpah, Laila. Pernikahan ini kekal. Aku mulai kehilangan akal. Kubanting cermin. Kubuang semua barang yang kubawa dari sana. Tapi tidak ada yang berubah. Malam ke-40 seharusnya sudah lewat. Tapi kenapa mereka masih menuntutku? Aku mulai mencari bantuan. Ke ustaz, ke kiai, bahkan ke orang pintar. Mereka semua berkata hal serupa. Kamu belum memutus ikatan itu. Arwahmu masih separuh di sana. Satu orang memberi solusi terakhir. Kamu harus kembali ke tempat perjanjian itu. Bawa sesuatu yang mereka berikan padamu, dan bakar di bawah bulan mati. Kalau tidak, mereka akan terus menagih. Hatiku kacau. Aku tak ingin kembali. Tapi setiap malam, teror mereka makin nyata. Ibuku mimpi buruk dan terbangun dengan luka bakar kecil di tangannya. Entah bagaimana, entah dari mana. Aku sadar, mereka tak hanya mengincarku, tapi keluargaku juga. Jadi aku memutuskan, aku akan kembali. Sendirian. Dengan satu tujuan. Mengakhiri semua ini. Malam itu, aku tiba kembali di Jeddah. Tanpa agen. Tanpa visa kerja. Hanya paspor dan tekad bulat. Aku ditemani satu benda yang mereka berikan saat pernikahan dulu. Kalung emas dengan ukiran 2 huruf Arab di balik liontin. Fadil dan Fahim. Petunjuk dari orang pintar jelas. Tunggu malam tanpa bulan. Bakar benda itu di tanah tempat sumpah diucap. Jangan bicara. Jangan menangis. Jangan ragu. Jika kau goyah, arwahmu akan tertinggal di sana selamanya. Aku menyewa mobil tua, menyusuri pinggiran kota, melewati batas perumahan, sampai ke gurun tandus. Dan disitulah, tempat itu, dulu berdiri megah, kini hanya gurun dan debu. Tapi aku tahu, tanah ini belum benar-benar mati. Angin kencang berhembus, langit pekat, tak ada bulan, tak ada bintang. Aku berdiri di tengah lingkaran batu yang entah sejak kapan tersusun di sana. Kutempatkan kalung itu di atas kain putih. Kusiram minyak. Kunyala api. 2 detik. 5 detik. 10 detik. Api menyala biru. Lalu mendadak padam sendiri. Dari balik kabut pasir, suara familiar terdengar. Laila, kenapa kembali? Aku memejamkan mata. Tak bicara. Tak bergerak. Kita sudah menikah. Kau tak bisa kabur dari ikatan ini. Suara mereka makin dekat. Nafas mereka terasa di tengkukku. Buka matamu, Laila.
Aku tahan tangis. Ingat pesan orang pintar. Jangan menangis. Jangan ragu. Jangan buka mata. Lihat kami. Laila atau ibumu akan menggantikanmu. Tubuhku gemetar. Tapi aku tetap diam. Tiba-tiba, suara perempuan lain terdengar. Jangan dengarkan mereka. Kau hampir bebas. Sayang. Zulaiha, arwah pengantin pertama. Dia membantuku. Seketika, angin berhenti. Sebuah cahaya kecil muncul dari tanah. Kalung itu terbakar sempurna. Abu melayang, membentuk huruf Arab di udara. Bebas. Aku membuka mata perlahan. Gurun itu hening. Tak ada bayangan. Tak ada suara. Aku menangis. Tapi kali ini, bukan karena takut. Tapi karena aku hidup. Aku selamat. 3 bulan berlalu. Hidupku nyaris normal. Tak ada lagi teror mimpi. Tak ada lagi tulisan di cermin. Tidak ada lagi suara-suara dari balik dinding. Tapi malam itu, sesuatu berubah. Aku sedang mengajar anak-anak desa tentang pentingnya kebersihan. Tiba-tiba, salah satu anak perempuan, usia 7 tahun, menarik ujung kerudungku. Kak Laila, kakak pernah nikah sama 2 orang ya? Jantungku seketika berhenti. Kok kamu tahu? Tanyaku sambil berusaha tersenyum. Dia menunjuk sebuah buku gambar. Di sana, ada gambar seorang wanita berjilbab putih. Diapit 2 pria berjubah putih. Semuanya berdiri di depan cermin yang retak. Dan di bawahnya tertulis dengan pensil, Laila istri kami selamanya. Aku menggigil. Tanganku gemetar saat mengambil gambar itu. Siapa yang ngajarin kamu gambar ini? Gadis kecil itu menoleh ke belakang. Menunjuk pohon besar di samping sekolah. Om yang duduk di situ. Tapi sekarang udah gak ada. Aku menatap pohon itu. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi daun-daunnya bergetar. Meski angin sama sekali tak bertiup. Malamnya, aku pulang dengan perasaan tidak enak. Kubuka pintu rumah. Semuanya gelap. Listrik padam. Aku menyalakan lilin. Menuju ke kamar. Dan di atas ranjang, terdapat 2 setel pakaian pria berjubah putih. Rapi. Bar. Di atasnya, kalung yang pernah kubakar. Kini utuh kembali. Dan di cermin, hanya 1 kalimat tertulis dengan embun. Kamu mungkin lepas dari ritual. Tapi kamu tidak pernah bercerai. Tengkorak akhir sebenarnya, mereka belum pergi. Mereka hanya menunggu. Karena untuk arwah yang menikah tanpa cinta, kematian bukan akhir, tapi awal dari kepemilikan. Selesai.